down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprilia Bahagia di video part 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Era digital merupakan masa di mana sebagian masyarakat di era ini menggunakan sistem digital untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Menurut Communication Technology Timeline menjelaskan bahwa menggunakan media elektronik mulai penyebaran pada tahun 1880-an dengan contoh pertama adalah alat komunikasi, telepon, dan radio. Namun pada tahun 1940 sampai 1970-an munculnya barang-barang elektronik seperti telepon seluler, televisi, dan TV kabel, kemudian teknologi komunikasi. Dari media elektronik yang awalnya masih memakai sistem analog, namun pada saat ini juga hadirnya produk media seperti internet e-book. Periode waktu ini sering disebut sebagai revolusi digital. Perbankan digital atau digital banking merupakan produk barang baru. Perbankan digital atau digital banking merupakan produk baru sebagian nasabah sebagai produk baru tentu tidak mudah diterima oleh nasabah. Semua aktivitas perbankan dapat diselesaikan dengan satu aplikasi di smartphone, bahkan tidak menyediakan cabang offline. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih layanan perbankan. Era digital memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi industri perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur digital dalam sektor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing perbankan syariah. Di dunia yang semakin terhubung secara digital, optimalisasi infrastruktur digital dalam perbankan syariah akan bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut sekaligus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital merupakan langkah krusial untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing lembaga keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi perbankan syariah, ada beberapa aspek utama dalam optimalisasi struktur digital di industri perbankan syariah. Pertama, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi atau yang disingkat dengan IT. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat adalah dasar bagi perbankan syariah untuk beroperasi secara efisien dan efektif di era digital. Setelah itu, perbankan yang modern yang mendukung transaksi digital seperti mobile banking, internet banking, dan pembayaran elektronik. Sangat penting implementasi sistem ini harus mampu menangani transaksi secara real time dan memenuhi tuntutan regulasi yang berlaku. Yang kedua, keamanan dan perlindungan data. Di dunia digital, keamanan data dan transaksi menjadi prioritas utama. Bank syariah perlu memastikan bahwa semua sistem mereka aman dan potensi ancaman dunia maya, serta memantau aturan perlindungan data pribadi seperti GDPR atau peraturan relevan di negara masing-masing. Mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penipu. Yang ketiga, menyediakan layanan digital. Teknologi digital seperti fintech, financial technology dapat digunakan untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan syariah.
seperti pembayaran tanpa bunga, pembiayaan berbasis bagi hasil atau mudah raba dan musyarakah, serta layanan zakat dan wafakah yang lebih mudah diakses. Langkah yang dapat diambil mengembangkan aplikasi yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, menawarkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang transparan melalui platform digital, menyediakan fitur untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban zakat, infak, dan wafakah. Yang keempat, integrasi dengan layanan fintech dan ekosistem digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan inklusi keuangan, menyediakan layanan pinjaman mikro atau crowdfunding berbasis syariah yang lebih inklusif. Yang kelima, penggunaan big data dan AI untuk mengelola risiko. Big data dan kecerdasan buatan AI dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk mengelola risiko lebih baik, meningkatkan personalisasi layanan dan mempercepat pengambilan keputusan. AI dapat membantu dalam analisis data nasabah, memprediksi perilaku pasar, dan mendeteksi potensi resiko dalam portfolio pembiayaan. Langkah yang dapat diambil menggunakan machine learning untuk menganalisis pola transaksi dan meningkatkan evaluasi. Yang keenam, pengalaman nasabah atau customer experience. Pengalaman nasabah menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan di era digital. Perbankan syariah perlu memastikan bahwa nasabah dapat mengakses layanan dengan mudah, cepat, dan aman. Aplikasi mobil dan platform online harus user-friendly dan mendukung berbagai transaksi digital dengan lancar. Langkah yang dapat diambil menyediakan aplikasi mobil yang interaktif dan mudah digunakan untuk mempermudah transaksi. Menyediakan layanan konsumer, service berbasis digital seperti chatbots atau layanan live chat 24/7. Mengintegrasikan sistem notifikasi untuk memberi informasi terkini kepada nasabah tentang saldo transaksi dan produk keuangan syariah. Yang ketujuh, penyuluhan dan edukasi digital untuk nasabah. Salah satu tantangan besar dalam optimalisasi infrastruktur digital adalah memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi yang digunakan. Terutama dalam konteks perbankan syariah, edukasi yang tepat akan membuat nasabah lebih percaya diri dalam menggunakan layanan digital dan memahami produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Langkah yang dapat diambil menyediakan materi edukasi digital mengenai produk syariah, cara menggunakan layanan perbankan digital, dan pentingnya keamanan siber, mengadakan seminar atau webinar tentang perbankan syariah di era digital, memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai cara bertransaksi secara aman dan sesuai dengan prinsip syariah. 8. Kolaborasi dengan regulasi dan stakeholder terkait
perbankan syariah juga harus berkolaborasi dengan regulation dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa infrastruktur digital yang dibangun mematuhi regulasi yang berlaku dan dapat diterima di pasar. Ini termaksud mengadopsi standar dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan perbankan dan lembaga syariah. Langkah yang dapat kita ambil, melakukan dialog aktif dengan regulator untuk memastikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan infrastruktur digital perbankan syariah, mengikuti perbankan regulasi terkait finansial, keamanan data, dan transaksi digital yang berlaku di negara masing-masing, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi teknologi untuk menghindar potensi penyalahgunaan. Semakin maju teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Pada poin sebelumnya telah dibahas mengenai teknologi informasi yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabah dalam bertransaksi di era digital. Teknologi informasi perbankan di era digital yang telah dibahas pada poin sebelumnya yaitu handphone banking, SMS banking, m-banking, e-banking, dan e-banking. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan mendebatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti halnya pelayanan elektronik, transaction atau e-banking melalui ATM atau phone banking dan internet banking. Banking misalnya merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah layanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi berdasarkan teknologi. Melalui penggunaan teknologi, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah dalam sebaran lokasi yang lebih luas karena layanan perbankan tidak lagi dibatasi oleh tempat. Selain itu, inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi dapat menunjukkan bahwa bank syariah memiliki layanan tidak kalah lengkap dan mampu dibandingkan bank konvensional sehingga dapat menarik banyak calon nasabah baru. Manfaat teknologi informasi bagi perbankan yaitu dengan teknologi inovasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas yang lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan memudah dan cukup dengan teknologi saja. Jadi kesimpulan yang tadi saya jelaskan adalah optimalisasi infrastruktur digital dalam industri perbankan syariah di era digital bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan dengan bijak untuk mendukung prinsip-prinsip syariah melalui penerapan langkah-langkah strategis dalam infrastruktur IT, keamanan data, kolaborasi dengan fitness, serta peningkatan pengalaman nasabah. Perbankan syariah dapat bersaing dari pasar global yang semakin didominasi oleh teknologi digital. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.